warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qatri unsa wa dzakar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal 'uyun wa qadi 'anna rabbana kullad duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akrama man satar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdi bihil khaira wa nukfa kulla syarr. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita keluar dari rumah kita meniti suatu jalan untuk mencari ilmu. Orang-orang yang punya amalan seperti ini, orang-orang yang punya amalan keluar dari rumahnya meniti suatu jalan untuk mencari ilmu supaya kenal kepada Allah, supaya kenal dengan aturan Allah, supaya dekat kepada Allah. Ini tanda orang yang akan mudah masuk surga. Tanda orang mudah masuk surga. Berarti jalan mudah untuk masuk surga adalah dengan ilmu. Bahkan iman ini adalah hidayah dari Allah. Kita kenal kepada Allah sebab dikenalkan oleh Allah, dikasih ilmu oleh Allah tentang iman. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmu ini senantiasa yang diminta tambahan oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Muhammad diperintahkan senantiasa meminta kepada Allah, wa qur rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahilah untuk kami ilmu. Ilmu tentang keimanan, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang adab muasyarah, tentang akhlak. Sehingga dengan semakin bertambahnya ilmu, berarti semakin bertambah pula kualitas keimanan, bertambah pula peribadahan, kualitas ibadah, bertambah hati-hatinya seseorang dalam muamalah, bertambah bagusnya adab muasyarah, adab pergaulan seseorang dengan orang tua, dengan keluarga, dengan tetangga.
semakin bertambah ilmu, semakin bertambah pula akhlak, sikap hati yang baik pada diri seseorang. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berhubungan dengan ilmu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang memiliki ilmu ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Memiliki keutamaan yang sangat besar. Di akhirat para ulama akan senantiasa dibutuhkan oleh umat untuk menjadi rujukan apa yang hendak dikerjakan. Nanti di surga, tatkala orang-orang telah masuk surga, mereka diperintahkan oleh Allah, kalian mintalah, berharaplah kepadaku. Maka mereka tengok ke sana kemari, bertanya, apa yang kami harapkan? Maka mereka pun datang kepada para ulama. Mereka datang kepada para ulama. Maka kata para ulama, katakanlah kami meminta, kami berharap ini dan itu. Maka orang-orang penduduk surga berhajat kepada para ulama sebagaimana penduduk surga tatkala di dunia berhajat kepada para ulama. Maka kalau kita tidak menjadi ulama, hendaknya menjadi santrinya para ulama. Dan hubungan ini nanti akan sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan yang menguntungkan, hubungan yang menguntungkan, saling menolong, syafaat mensyafaati nanti di akhirat kelak. Maka dengan sanad keilmuan inilah kita itu bisa nyambung dengan yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan agama ini ya ilmu ini, gitu. Ilmu yang dibawa, yang disampaikan oleh yang mulia baginda Rasulullah SAW. Inna hadzal ilma dinun, gitu. Sesungguhnya ilmu yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah agama. Itulah agama. Maka hubungan, gitu. Segala hubungan nanti akan terputus di hari kiamat. Kullu sababin wa nasabin maqtu'un munqati'atun yaumal qiyamati illa sababi wa nasabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kurang lebihnya, nanti di hari kiamat itu hubungan nasab atau hubungan-hubungan itu semua akan terputus, kecuali hubungan nasabku ataupun hubungan yang dengan hubungan itu seseorang punya hubungan dengan diriku, sabda yang mulia baginda Rasulullah SAW. Maka kita apabila tidak punya hubungan nasab dengan yang mulia baginda Rasulullah SAW, jangan sampai kita tidak punya hubungan ruhani dengan yang mulia baginda Rasulullah SAW, dengan salah satunya adalah dengan ilmu. Dengan ilmu yang bersanad, bersambung dari segenerasi ke generasi ke generasi, bersambung sampai nanti kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW, itulah yang akan bermanfaat sampai di negeri akhirat nanti. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka sebagaimana hadis yang telah kita kaji pada pertemuan sebelumnya, termasuk dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nasihat Rasulullah SAW kepada umatnya supaya memperhatikan segala sesuatu hendaklah difikirkan kemanfaatannya, terutama nanti di akhirat. Hubungan mana yang akan bermanfaat di akhirat, hendaklah itu yang dipegang dengan sungguh-sungguh. Maka sore kali ini kita akan melanjutkan ngaji kita membaca nasihat dari Rasulullah SAW pada hadis nomor 13 dari kitab Arba'in Nawawiyah. Al-haditsus salisu asyar an Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang nomor 13 diriwayatkan dari Abi Hamzah Anas bin Malik, pelayannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika hijrah ke Madinah, Anas bin Malik ini masih kecil, tapi oleh orang tuanya sudah disuruh khidmat melayani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak iman salah seorang dari kalian dengan sempurna sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Tidak iman salah satu dari kalian secara sempurna sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pada hadis yang nomor 13 ini kita dinasihati oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang penting yang berkaitan dengan iman. Pokok-pokok yang berkaitan dengan masalah iman itu banyak. Akan tetapi di sini yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan satu hal yang penting, yaitu urusan cinta. Karena Allah cinta yang berhubungan dengan iman itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ikhwah, saudara. Ikhwah merupakan jamak dari lafaz akhun. Terkadang lafaz akhun ini jamaknya adalah ikhwan. Terkadang menggunakan jamak ikhwah. Tetapi yang umum berlaku ketika akhun jamaknya adalah ikhwah adalah makna
saudara yang ada hubungan kekeluargaan. Sedangkan untuk selain itu menggunakan istilah ikhwan. Saudara-saudara yang tidak harus ada hubungan kekeluargaan, biasanya menggunakan bentuk jamak ikhwan, bukan ikhwah. Maka dari penggunaan lafadz ikhwah ini menunjukkan seluruh orang beriman ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dinilai seperti satu keluarga. Antara satu dengan yang lain adalah saudara dalam keluarga. Keluarga yang hakiki, keluarga yang sebenarnya, keluarga dunia akhirat. Selain hubungan persaudaraan tanpa berdasarkan iman, itu bukan hakikat keluarga. Sebagaimana tatkala Nabiullah Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk keselamatan keturunannya, salah satu keturunannya, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu laisa min ahlik, dia bukan termasuk keluargamu. Padahal keturunan Nabiullah Nuh alaihi salam, tetapi dikatakan innahu laisa min ahli. Maka keluarga yang sebenarnya adalah keluarga yang seakidah, seiman, satu kalimah la ilaha illallah. Kemudian innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu adalah saudara. Keimanan dihubungkan dengan persaudaraan. Kata para ulama, ketika kekuatan iman ini meningkat, ketika kualitas keimanan itu meningkat, maka rasa persaudaraan dengan orang-orang yang sama-sama beriman juga akan meningkat. Keimanan meningkat berbanding setara dengan rasa persaudaraan dengan saudara-saudara seiman. Maka perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'aslihu baina akhawaikum, kita diperintahkan untuk membuat suasana perdamaian di antara orang-orang beriman. Bagaimana ucapannya, bukan memecah belah persaudaraan orang-orang beriman. Bagaimana perbuatannya, tidak memecah belah persaudaraan orang-orang yang beriman. Itu bagian dari keimanan, bagian dari baik ataupun lemahnya kualitas keimanan seseorang. Maka di sini dalam bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak iman salah seorang dari kalian secara sempurna sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ketika dirinya merasa khawatir kalau sampai kelaparan, maka hendaknya kepada saudaranya yang beriman dia berbuat seperti itu. Ke tetangga kanan kirinya yang beriman sangat diperhatikan. Ketika dirinya tidak ingin mendapatkan perkataan-perkataan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk
Dia cinta apabila dirinya tidak menerima perkataan buruk, perbuatan buruk, maka jangan sampai juga ada perkataan buruk, perbuatan buruk menimpa saudaranya yang beriman, termasuk dari dirinya sendiri. Ini salah satu tali iman yang kokoh, itu cinta karena Allah, gitu. Dengan dia beriman kepada Allah, setelah dia kenal kepada Allah, maka dia laksanakan perintah-perintah Allah, termasuk membikin suasana persaudaraan karena Allah. Ketika seseorang mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, maka perintah Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa akan mudah dilaksanakan. Salat berjamaah akan mudah dilaksanakan. Ketika seseorang itu suasana rukun, suasana persaudaraan, persatuan ada pada kehidupan mereka. Suasana gotong royong, bareng-bareng, gitu, untuk mewujudkan kebaikan, mewujudkan suasana takwa, itu akan mudah ketika dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Dia tidak mau menyakiti saudaranya sebagaimana dirinya tidak mau disakiti. Dia ingin saudaranya selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dirinya ingin selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tafsiran para ulama, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah kalian semua diri kalian, gitu, dan ahli-ahli kalian, jagalah dari neraka. Sebagian ulama, gitu, menafsiri ahli di sini adalah keluarga kita. Sebagian ulama bahkan ada yang menafsiri ahli di sini adalah bukan sekedar keluarga nasab, tetapi keluarga ahli la ilaha illallah, karena itulah hakikat keluarga kita dunia akhirat. Maka ketika melihat saudaranya yang Islam, gitu, tidak berbuat apa yang diperintahkan oleh Allah, diingatkan. Ini jangan sampai, gitu, saudaranya itu kena azab Allah, gitu. Karena orang Islam antara satu dengan yang lain itu kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Itu kalau keimanannya lurus itu seperti itu. Kalau kita punya anggota tubuh, kalau kita itu orang waras, gitu, hati kita itu lurus, gitu, maka tidak akan, gitu, ketika tangan ini mungkin mau terkena api, gitu, maka nanti yang lain, gitu, otak, gitu, itu segera memerintahkan untuk menghindar dan sebagainya. Sebagaimana tubuh yang satu, jangan sampai, gitu, salah satu dari anggota tubuh ini terkena sesuatu yang tidak baik, gitu. Maka orang beriman itu adanya itu ingin berbuat baik terus kepada saudaranya yang beriman, gitu. Tidak ada iri, gitu. Wih, kae kok entuk ngene ya. Tidak ada rasa kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada saudara yang beriman itu hilang, tidak ada. Ada sifat berlomba-lomba, ingin mendapatkan anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah kepada saudaranya, tapi tanpa ingin, tanpa ada kemauan, tanpa ada dorongan supaya anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada saudaranya itu hilang.
Nah ini boleh ya toh. Kalau istilah para ulama itu ghibtah ya toh. Seseorang ingin mendapatkan anugerah yang dianugerahkan oleh Allah kepada saudara seiman, tetapi dalam hatinya tidak ada keinginan supaya anugerah yang dianugerahkan oleh Allah kepada saudara yang beriman itu hilang. Tetapi kalau hati ini busuk ya toh, hati ini tidak lurus, adanya hasad ya toh, iri. Bagaimana hatinya itu nggak suka, hatinya punya harapan anugerah yang Allah anugerahkan kepada saudaranya yang beriman itu hilang, entah dirinya dapat anugerah itu juga ataupun tidak. Maka termasuk ya toh, sehatnya hati, lurusnya iman, mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Tidak iri, ya kan? Tidak memata-matai. Maksudnya memata-matai apa? Mencari-cari kesalahan. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Maka mencintai karena Allah, mencintai berdasarkan iman, ini adalah tali iman yang sangat kuat. Ini kepada saudaranya, apalagi kepada orang-orang soleh, apalagi pimpinan-pimpinan ahli iman, para anbiya wal mursalin. Ini harus kencang sekali cintanya kepada mereka. Ketika cinta kepada para nabi, para rasul ini mulai kendor, nanti iman itu merosot. Ketika cinta kepada warasatul anbiya, kekasih-kekasih Allah yang menjadi pewaris para anbiya, orang-orang soleh, para ulama, cinta kita kepada mereka kendor, itu pun nanti akan menjadikan keimanan juga kendor, merosot dan merosot. Sehingga tanpa terasa terkadang diri itu cemburu kepada agama tatkala agama itu merosot, itu tidak ada. Maka di antara umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kuat cintanya kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Saking cintanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubungan yang begitu kuat dengan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kecemburuan kepada agama apabila merosot itu sangat tinggi sekali. Kita sering ya dengar slogan Ayung Qasuddin wa ana hayy. Apakah agama akan dikurangi padahal saya masih hidup? Slogannya yang mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Orang yang sangat cinta kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh para sahabat seperti itu. Di antara orang-orang yang beriman, mereka suka mengalah kalau untuk urusan keduniaan, urusan makanan suka mengalah gitu. Kita pun pernah mendengar kisah kepala kambing gitu. Ada orang gitu ngasih gitu, kepala kambing kepada tetangganya. Tetangganya pun mikir saudaranya, kayaknya tetangga kita sebelah lebih membutuhkan, dikasihkan. Pikirannya sama, tetangganya yang dikasihkan itu, kayaknya tetangga sebelah itu lebih membutuhkan. Dikasihkan, muter, akhirnya balik lagi ke orang yang pertama kali. Pikirannya sama.
Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedapatan tamu malam-malam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusan, coba tanya ke rumah saya, ada jamuan makan enggak? Maka utusan itu datang ke rumah baginda Rasulullah SAW, tanya. Maka sama istri-istri Rasulullah SAW dijawab, enggak ada, adanya air. Masya Allah, ini istri-istri presiden rumahnya enggak ada makanan. Ini bukannya kurang bagaimana, tetapi ini sebagai teladan. Memang dunia itu supaya tidak jadi cita-cita. Rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ada ketentuannya masing-masing. Tapi jangan sampai dunia itu jadi cita-cita. Orang yang ditakdirkan oleh Allah rizkinya banyak, tidak akan rizkinya itu sedikit. Meskipun orang lain berusaha sekuat tenaga untuk mengambil rizkinya, tidak akan bisa. Sebaliknya kalau orang itu rizkinya dibatasi oleh Allah, maka meskipun orang lain berusaha semaksimal mungkin untuk mengasih dia, itu pun juga tidak akan didapatkan oleh dirinya. Tetapi apabila seseorang itu melihat dunia, cinta kepada dunia, maka akan merusak pandangan dia, keyakinan dia kepada negeri akhirat. Maka setelah mendengar bahwa di rumah beliau tidak ada makanan, maka beliau menawarkan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, ini saya punya tamu, tetapi kami belum bisa menjamu. Di antara kalian ada yang siap menjamukah? Maka ada salah seorang sahabat beliau itu siap. Saya siap ya Rasulullah. Maka sang tamu pun diajak ke rumah sahabat tersebut. Maka sahabat tersebut bilang kepada istrinya, ada makanan kan? Ada, tapi untuk keluarga kita. Jadi begini loh, ini ada tamu Rasulullah SAW. Di rumah Rasulullah itu loh nggak ada, makanan tuh nggak ada. Dan ini tamu Rasulullah. Bagaimana kalau kita malam ini nahan lapar malam ini saja, nanti supaya tamu-tamu Rasulullah ini bisa makan. Nah terus bagaimana nanti ini? Ya saya nanti tak nemani makan mereka, kamu pura-pura benerin lampu, pura-pura benerin lampu, ketika mau makan ya padamkan, supaya nggak tahu sebetulnya saya itu nggak ikut makan, cuma nemani saja. Akhirnya betul, tamu Rasulullah bisa makan, keluarga tersebut tidur malam itu dalam keadaan lapar. Paginya diberi kabar gembira oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka diceritakan dalam Al-Quran, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang ngalah atas diri mereka meskipun keadaan mereka sangat membutuhkan. Para sahabat ngalah urusan minum. Sering kita dengar cerita ada seorang sahabat yang terluka saat peperangan, kehausan. Ketika minuman didatangkan kepada dirinya, di dekatnya kok ada orang merintih, dilihat, oh itu kayaknya juga kehausan. Maka bilang kepada yang membawa air, kamu kasihkan dulu airnya kepada dia.
Kemudian datangi orang yang kedua. Orang kedua pun mendengar rintihan, dilihat, loh itu kayaknya juga kehausan. Maka dia bilang kepada yang membawa air, kamu kasihkan dulu kepada dia. Ketika mau dikasihkan kepada orang ketiga sudah wafat. Balik ke orang kedua sudah wafat. Balik lagi ke orang pertama pun sudah wafat. Jadi saking sempurnanya iman mereka itu, sempurna pula amalan mencintai saudaranya ini. Bahkan para sahabat bukan seperti itu saja. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Masya Allah, bukan sekedar ngalah urusan makan, urusan minum, ngalah urusan nyawa. Tatkala yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau hijrah ke Madinah itu, maka di situ ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali. Maka yang menemani Rasulullah SAW adalah Sayyidina Abu Bakar dalam perjalanan. Sayyidina Ali siap, ya toh, tidur di tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal saat itu kediaman sudah dikepung oleh orang-orang kafir, siap membunuh yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini risikonya kalau saya tidur di sini ini, ketika orang kafir tidak memperhatikan, ini taruhannya adalah nyawa. Tetapi sempurna keimanannya dan sempurna keyakinannya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, wahai Ali, nanti ketemu kita lagi di Madinah. Maka Sayyidina Ali yakin seyakin-yakinnya, sempurna imannya. Yakin seyakin-yakinnya Rasulullah sudah bersabda, pasti akan ketemu lagi di Madinah. Saya tidak akan mati di Mekah. Tetapi ya toh, ini sudah menunjukkan ketika keimanan seseorang sempurna, berkorban ya toh, karena iman kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW ini ya terlaksana. Mencintai saudaranya ini bahkan lebih mencintai Rasulullah SAW melebihi selain beliau. Ini tali iman yang sudah luar biasa kuatnya seperti itu. Maka hendaklah kita introspeksi diri ya. Di zaman akhir, zaman mendekati kiamat, pada fase zaman jababiroh, orang seenaknya sendiri ya, egois, mikirin diri sendiri, sing penting aku penak. Ini bagaimana kita pikirkan kualitas keimanan kita. Termasuk tanda kualitas keimanan kita adalah sikap-sikap kita kepada saudara-saudara kita yang seiman. Dari hadis yang kita baca mungkin ada yang mau ditanyakan? Ketika kita bertakar, memaknai tentang yaitu Quran positif walaupun dan maksud dengan keluarga di sini dimaknai tadi tersampaikan tidak yang senasab dalam pengertian orang-orang yang beriman. Kita kalau tidak salah benar kita memahami bahwa yang maksud saudara ini dalam 40 rumah dari rumah kita, karena muka, belakang, kanan dan kiri. Apakah ini juga menjadi ukuran
Dalam persiapan nanti kita akan dikaitkan dengan kurma itu. Artinya karena akan bisa juga ketika akan masuk surga, ternyata ketika orang yang bangkrut itu mereka yang tidak mencintai kepada keluarga yang tidak senasab tadi, tapi sama-sama sedih. Apakah terkait dan ini apakah kita masuk soken? Iya. Pemahaman seperti itu bisa diterima. Ada Islam yang dinyatakan oleh agama Islam sendiri hubungannya adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini umum. Seluruh orang beriman, seluruh orang Islam ini adalah bersaudara. Sesama mereka memiliki hak dan punya kewajiban. Kemudian ada kewajiban, ada hak yang lebih karena mereka menjadi tetangga. Yang menurut Imam Asy-Syafi'i yaitu 40 rumah itu ke sekitarnya, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang itu punya hak yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang karakternya bukan tetangga yang tinggal di sekelilingnya. Kemudian orang Islam tetangga sekaligus punya hubungan nasab. Ini juga punya hak, kita punya kewajiban kepada mereka yang lebih pula. Maka kebangkrutan seseorang tentang amalannya itu sebetulnya mencakup semua. Akan tetapi karena level hubungannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintahnya itu bertingkat-tingkat, maka ketika perintah itu tidak dilaksanakan, kerugian kita tidak melaksanakan perintah Allah itu juga bertingkat-tingkat. Kita tidak baik dengan keluarga kita. Sudah orang beriman, kita diperintahkan berbuat baik, kok tidak kita laksanakan, ini rugi. Tinggal bersama kita, kok tidak kita tunaikan, haknya itu kita rugi. Apalagi punya hubungan nasab dengan kita, tidak kita tunaikan maka rugi. Berbeda dengan orang Islam, tidak punya nasab dengan kita meskipun tinggal di sekitar kita. Ini berarti secara hitungan matematika ini dua perintah Allah yang tidak kita laksanakan apabila kita tidak berbuat baik dengan mereka. Tetapi yang awal tadi 3 perintah Allah. 3 perintah Allah. Kalau yang tidak tinggal di sekitar kita itu 1 perintah Allah, hubungan orang Islam. Tetapi ya tidak tinggal bersama kita, tidak di sekeliling kita, dan tidak punya nasab dengan kita. Maka kerugian, kebangkrutan seseorang itu juga semua diperhitungkan. Tetapi kebangkrutannya beda melihat seberapa banyak perintah Allah yang tidak dilaksanakan. Semakin banyak perintah Allah, kita diperintahkan menunaikan hak orang Islam, tidak kita tunaikan. Kita diperintahkan untuk menunaikan hak tetangga, tidak kita tunaikan. Kita diperintahkan untuk menunaikan hak kerabat, orang-orang yang punya hubungan nasab, tidak kita tunaikan. Maka semakin banyak perintah Allah yang tidak kita tunaikan, maka kerugian semakin besar, kebangkrutan kita semakin besar. Seperti itu. Jadi istilahnya kalau kepepet, kalau istilahnya kepepet, duit itu nggak banyak. Duit nggak banyak, maka yang didahulukan adalah keluarga. Kalau keluarga tercukupi, bukan foya-foya, keluarga tercukupi, nanti kok duit berlebih maka kepada tetangga. Nah, kalau masih tercukupi lagi, bisa yang lebih jauh lagi.
bisa kepada yang lebih jauh lagi. Seperti itu. Istilahnya mendahulukan yang paling penting kemudian yang penting. Semakin banyak perintah Allah dalam hal itu, maka hal itu harus semakin kita perhatikan. Jangan sampai ada istilah kepada istri kurang baik tetapi kepada tetangga baik. Maka sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum li ahlihi. Orang pilihan dari kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Kok istrinya mengatakan suami saya itu luar biasa. Anak-anak kita mengatakan ayah saya itu luar biasa. Luar biasa apanya? Akhlaknya, gitu. Pergaulannya kepada mereka. Ini berarti diakui kebaikannya oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kadang orang itu baik kepada orang di luar rumah, kurang baik kepada orang yang di rumah. Nah, ini pengakuan kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW sesuai hadis hiyarukum li ahlihi ini belum didapat oleh orang yang karakternya seperti itu. Hiyarukum li ahlihi. Li ahlihi. Yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Kurang lebihnya seperti itu. Hadis baginda Rasulullah SAW. Oke. Ada lagi? Oke. Yaitu tadi, ada seseorang itu bernasab kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW. Yang kita mudah untuk mengenalinya itu para habaib, para asrof, syarif, yang bergelar syarif, bergelar habib, itu punya hubungan nasab dengan yang mulia baginda Rasulullah SAW. Bergelar sayyid juga itu. Nah, selain mereka, bagaimana bikin sabab hubungan dengan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka itulah yang difikirkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Saya kalau hubungan dengan Rasulullah dengan selain nasab saya sudah punya. Maka saya ingin punya hubungan kepada Rasulullah melalui nasab beliau. Maka beliau melamar cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putri dari Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah yang bernama Ummi Kulsum. Jadi nikahnya Sayyidina Umar termasuk yang dikehendaki oleh beliau supaya saya itu punya hubungan dengan orang yang punya nasab dengan Rasulullah SAW. Jadi yang putra itu kan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah, ini punya saudara perempuan namanya Ummi Kulsum. Nah, Ummi Kulsum inilah yang dinikah oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Karena Sayyidina Umar ingin punya hubungan nasab, yaitu dengan menikahi orang yang bernasab dengan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang jadi istri beliau.
Ummi Kulsum. Yo secara umur sangat jauh sekali. Secara umur sangat jauh sekali. Tetapi ya orang dulu itu pertimbangannya itu pertimbangan agama. Ketika yang mulia baginda Rasulullah SAW bersabda seperti itu, ya, nasab beliau nanti sampai ke akhirat, nah sabab hubungan dengan selain nasab itu pun akan sampai di akhirat, maka para sahabat itu berbondong-bondong, rame-rame mencari sebab sebanyak-banyaknya supaya hubungan kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW itu semakin kuat sampai di akhirat. Maka ada istilah sanad keilmuan, ada istilah sanad wirid, ya dah. Ada istilah sanad amalan macam-macam dan sebagainya. Itu supaya punya hubungan dengan Rasulullah SAW meskipun hubungannya itu bukan nasab. Seperti itu. Nggih. Wonten malih? Nggih. Thariqah termasuk hubungan sabab. Nah, riwayatnya kan kullu sababin wa nasabin munqati'atun maqtu'un yaumal qiyamati illa sababi wa nasabi. Setiap sabab, setiap hubungan, sabab hubungan yang selain nasab, wa nasabin dan hubungan nasab, munqati'atun akan terputus yaumal qiyamati di hari kiamat. Illa sababi kecuali hubungan selain nasab yang punya hubungan dengan diriku. Yang mulia baginda Rasulullah SAW, wa nasabi dan nasabku. Maka termasuk thariqah itu yang sanatnya sambung sampai Rasulullah, itu berarti punya hubungan sabab dengan Rasulullah. Makanya itu bagaimana di akhirat itu kok orang mulai Nabi Adam sampai hari kiamat itu di padang mahsyar, meskipun fasilitasnya beda-beda, gitu. Ada yang dapat fasilitas, dapat naungan Allah, gitu, nggak kepanasan dan sebagainya, gitu. Tapi seluruh manusia tumplek-blek, jadi satu di situ. Itu nanti nyarinya apa nggak sulit, toh? Nah itu tadi, yang punya hubungan dengan para nabi itu melalui para ulama ya nanti mudah. Cari ulama itu dimudahkan oleh Allah, gitu. Oleh para ulama diajak sowan kepada para anbiya. Seperti itu. Jadi yang sowan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa itu ada, itu ada. Tetapi itu kok terus berarti seluruhnya ya enggak. Orang kafir sudah kelimpungan enggak karu-karuan mereka. Bahkan mereka mengatakan, ya toh, kalau kami itu memang jatah neraka segera aja masukin neraka. Jangan di sini lama-lama. Saking dahsyatnya mahsyar itu. Seperti itu. Akhirnya yang orang-orang pengikut para nabi itu yang bisa sowan kepada para nabi. Akhirnya yang membuka pintu syafaat adalah yang mulia baginda Rasulullah SAW. Maka dari umat baginda Rasulullah SAW ada yang dapat syafaat langsung masuk surga tanpa hisab. Ada yang dapat syafaat, oh ini jatah neraka diampuni oleh Allah, masukkan ke surga. Bahkan syafaat baginda Muhammad SAW sesuai hadis riwayat Tirmidzi itu ada yang diperuntukkan bagi orang-orang yang pernah melakukan dosa-dosa besar selagi tidak urusan iman. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku nanti juga akan diperoleh oleh orang-orang yang pernah melakukan dosa-dosa besar dari kalangan umatku, selama dosa besar itu bukan urusan syirik, bukan masalah keimanan. Nah kemudian itu syafaat yang khusus Rasulullah SAW.
nanti ada syafaat-syafaat yang bukan khusus untuk Rasulullah SAW saja, seperti syafaat mengeluarkan dari neraka atau menjamin tidak masuk neraka. Para hafidz Quran bisa mensyafaati keluarganya yang jatah neraka. Ini enggak khusus untuk Rasulullah SAW saja. Ada juga yang syafaatnya itu menaikkan derajat. Ini enggak khusus untuk Rasulullah SAW saja. Hafidz Quran derajatnya tinggi. Orang tuanya surganya aslinya jatahnya tidak tinggi, maka bisa disyafaati orang tuanya naik ke derajat yang tinggi. Seperti itu. Jadi hubungan karena iman itu dunia akhirat. Dunia akhirat bermanfaat. Hidupnya itu bermanfaat, matinya pun ya bermanfaat. Itu orang beriman, orang-orang yang dalam hatinya itu adalah la ilaha illallah. Akhirnya itu dihargai oleh Allah. Iman itu dihargai oleh Allah meskipun seberat biji sawi. Yeah. Yeah. Itu bagian dari menunaikan. Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam prakteknya yang kalau kita baca dalam riwayat-riwayat itu, beliau itu mengecek sahabatnya. Ya ketika bisa datang di majelis itu menyampaikan nasihat-nasihat itu ya, ini yang datang bisa kita tunaikan hak-hak mereka. Tetapi yang mulia baginda Rasulullah juga bertanya, loh, si fulan kok nggak ada, kemana? Apakah sakit? Apakah kemana? Dan Rasulullah akan mengunjunginya. Rasulullah akan mengunjunginya. Jadi begini, begini. Betapa dahsyatnya para nabi ulul azmi. Mereka itu orang-orang mulia, sangat-sangat mulia. Tetapi syariat memerintahkan supaya mereka memberi nasihat kepada umat, ingin kebaikan kepada umat, meskipun ada beberapa itu secara ilmu oleh Allah sudah dikasih tahu ini orang-orang yang akan celaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dikasih tahu daftar orang-orang munafik. Tetapi syariat, Allah Subhanahu Wa Taala tetap memerintahkan supaya berbuat baik. Orang munafik itu kekafirannya dalam hati, tampak dohirnya adalah Islami. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diberitahu mana-mana orang-orang munafik itu, tetapi beliau sangat-sangat sabar melaksanakan perintah Allah, nahnu nahkumu bidzawahir. Beliau memperlakukan menurut dohirnya. Ketika dohirnya Islam, diperlakukan yang mulia baginda Rasulullah SAW sesuai Islam. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dikasih tahu ini orang munafik, orang munafik itu jatah neraka, fidarkil asfali minan nar. Tetapi beliau sangat-sangat berpegang teguh dengan syariat. Ketika diperintahkan, ketika orang itu secara dohir itu Islam, maka perlakukan sebagaimana orang Islam.
Seperti itu. Ini nabi-nabi ulul azmi seperti itu semua. Nabi Musa begitu pula. Makanya ketika Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir, ya toh, Nabi Musa menanyakan beberapa masalah yang mana masalah itu secara dohir perintah syariat yang dibebankan kepada Nabi Musa enggak seperti itu. Nabi Khidir ya toh, mendapatkan bimbingan ya toh, perintah ya toh, mendapatkan ilham, mendapatkan wahyu, ini nanti begini ya toh. Tetapi ya toh, meskipun secara alam ghaib, secara kasyaf itu ditampakkan seperti itu, Nabi Musa itu berpegang teguh dengan syariatnya itu ya luar biasa. Nahnu nahkumu bidzawahir. Ini nabi-nabi ulul azmi itu seperti itu. Yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya toh. Kurang apa nasihatnya kepada wanita ya toh. Beliau ditampakkan wanita nanti banyak menghuni neraka, tetapi ketika sampai ke bumi ya toh, beliau begitu sabarnya ya toh, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana umatnya yang termasuk wanita-wanita itu semua masuk ke surga semua. Itu pun para nabi yang dikasih wahyu tentang hal-hal gaib. Nah kalau kita yang nggak tahu gitu, hal-hal gaib, nggak tahu kasaf dan sebagainya, maka yang bisa kita laksanakan yaitu melaksanakan yaitu aturan agama, mensikapi seseorang itu menurut dohirnya. Kalau dohirnya Islam itu saudara kita. Kita ini ya, tubuh kita ini kan ya ada sesuatu yang kadang kita itu nggak suka, ingin membuangnya, seperti kotoran, kencing dan sebagainya. Tapi terus kok kita itu merasa kotoran itu bukan dari kita, ya keliru. Kotoran itu kan keluar dari kita, itu bagian kita yang kita buang gitu. Ada hal-hal yang menjijikkan, bagian dari kita, ingus dan sebagainya. Ada hal-hal yang bau dan sebagainya. Tetapi kita kok terus kemudian kepada ingus, kepada apa, terus sikap kita itu menganggap itu bukan bagian dari kita, ya itu namanya, kalau bahasa orang Indonesia anak muda sekarang, ya munafik lah kayak gitu. Jadi sikap kita kepada tetangga-tetangga kita ya tetap melaksanakan ya arahan-arahan agama, dan kita berbuat itu semata-mata melaksanakan perintah agama, bukan merasa kita lebih baik dan sebagainya. Kita bersombong atas mereka, bukan. Kita tetap datangi saudara kita. Maka nasihat para ulama, ketika kamu kenal dakwah, kamu sudah mulai memakmurkan masjid, maka yang target memakmurkan masjid itu bukan sekedar orang-orang yang sudah pernah bersama kamu berdakwah ke sana 3 hari, 40 hari, tidak. Seluruh kaum muslimin itu ya itu punya tugas memakmurkan masjid. Karena memakmurkan masjid itu dikaitkan dengan iman. Ketika orang itu sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia beriman, itu punya tugas memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah ya. Meskipun dia belum 3 hari, belum 40 hari, itu punya tugas memakmurkan masjid. Maka kita ajak memakmurkan masjid dan seterusnya. Nah makanya ajakan itu bertahap-tahap. Yang mulia baginda Rasulullah SAW dalam mentarbiyah sahabatnya itu pun juga bertahap-tahap. Badar ini suatu tarbiyah, Uhud itu nanti suatu tarbiyah, Khandaq itu suatu tarbiyah. Semua ada tahapan-tahapan tarbiyah. Maka biasanya yang disampaikan oleh para ulama,
Badar itu tarbiyah la ilaha illallah 313 lawan 1000 orang. Ini kalau nggak ditolong oleh Allah itu kalau hitungan matematika, hitungan manusia itu ya sudah hancur lebur lah. Senjata seadanya melawan senjata lengkap. Maka tarbiyah la ilaha illallah, malam istighosah, minta pertolongan kepada Allah. Itastastasghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ya Hayyu ya Qayyum, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan malaikat. Sampai itu kadang malaikat itu tampak ya toh, di hadapan orang-orang kafir itu. Di hadapan orang-orang kafir. Sampai ada pemuda itu membawa orang gitu. Rasulullah, ini yang nangkap saya. Tawanan orang kafir. Kamu gitu. Kalau lawan kamu ya saya kecil aja no. Saya itu tadi itu didatangi orang besar gitu, berbaju putih begini-begini ya. Itu para malaikat. Sampai tampak seperti itu. Nanti kata para ulama, Uhud itu ujian Muhammadur Rasulullah. Seberapa totalitas ikut arahan yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarbiyah bertahap-tahap. Sampai akhirnya ketika haji wada, al yauma akmaltu lakum dinakum. Kalian telah dinyatakan telah mengamalkan agama secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Sebetulnya munafik yang hakiki itu, dalam arti munafik hakiki itu, sasaran munafik asli itu adalah urusan hati. Gitu. Juz 1 itu kan ada wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian orang-orang itu berkata, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dinyatakan wa ma hum bimu'minin, kalian tuh enggak beriman. Ini orang munafik gitu. Lah, munafik itu ya itulah yang munafik yang sebenarnya fidarkil asfali minannar. Tetapi juga ada amalan-amalan yang amalan itu dikerjakan oleh orang munafik. Apabila kita mengerjakan amalan-amalan itu, dikhawatirkan nanti kita ngicipi neraka dikumpulkan bersama orang-orang munafik. Seperti ketika berkata dusta, berjanji mengingkari, dipercaya khianat gitu. Ini kan berupa amalan. Nah, ini suatu kefasikan. Kefasikan, berkata dusta. Kenapa dikatakan kefasikan? Karena melanggar aturan Allah. Berjanji mengingkari, dipercaya khianat, ini satu kefasikan. Nah, satu kefasikan ini menjadikan kita layak masuk neraka. Ketika kefasikan ini, amalan kefasikan ini serupa dengan amalan orang-orang munafik yang sebenarnya, orang-orang yang casingnya aja tampaknya Islam tapi hatinya kafir. Nanti di akhirat kita nanti di neraka bisa ketemu sama mereka, meskipun orang munafik yang hatinya itu kafir ya di neraka selama-lamanya. Orang beriman nanti akan suatu saat sebab iman itu akan dirahmati oleh Allah, akhirnya masuk surga. Sebagaimana hadis-hadis dalam ancaman orang-orang yang enggak menjaga sholat gitu.
Orang yang nggak menjaga sholatnya nanti di akhirat di neraka akan ketemu Fir'aun gitu, ketemu Ubay bin Khalaf gitu, ketemu Haman gitu. Tetapi tetap beda. Fir'aun itu ya nggak sholat, Haman itu ya juga nggak sholat, Ubay bin Khalaf itu juga nggak sholat gitu. Orang yang nggak jaga sholat itu mereka nanti di neraka bisa ketemu tokoh-tokoh orang-orang yang nggak sholat itu. Hanya saja tetap beda. Kalau Fir'aun itu memang kafir, hatinya itu kafir. Nanti kalau orang sebab malasnya sehingga nggak menjaga sholat, tapi dalam hatinya masih ada iman, suatu saat akan dikeluarkan dari neraka. Makanya kita kalau memvonis itu jangan mudah-mudah memvonis gitu. Nasihat Rasulullah SAW, saya ini diutus bukan sebagai orang yang suka mencaci. Mencaci itu bukan banyak suka mencaci, berarti banyak aktivitasnya itu suka nyaci orang itu enggak gitu. Apalagi urusan munafik itu urusan hati. Kita jangan mudah mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Hanya saja kalau untuk diri kita sendiri, introspeksi, muhasabah untuk diri kita sendiri, ketika kita melanggar aturan Allah berarti kita berbuat suatu kefasikan. Nah, kefasikan itu bertingkat-tingkat, termasuk ada tingkatan yang namanya kemunafikan. Kemunafikan adalah salah satu bentuk dari kefasikan itu sendiri. Nah, kemunafikan itu ada yang sebenarnya, yaitu munafik itu memang sampai masuk dalam hati. Ada yang amalannya mirip dengan amalan orang munafik sejati itu tadi, meskipun dirinya beriman. Maka kalau orang beriman kok masih suka bohong, ini berarti punya amalan yang dikerjakan oleh orang munafik sejati. Nah, ini nanti dikhawatirkan nanti di neraka ketemu sama mereka, meskipun nanti tetap beda. Kalau tetap iman dalam hatinya tidak lepas ya toh, mati dalam membawa iman, nanti andaikan di neraka ya nanti masuk surga. Bahkan sesuai tadi pembicaraan syafaat baginda Rasulullah SAW tadi, ada orang-orang itu ya dengan syafaat baginda Nabi Muhammad itu nggak perlu mampir ke neraka meskipun juga telah berbuat dosa. Gitu. Ada orang yang sesuai cerita di beberapa kitab termasuk dalam kitab Ihya itu, ada orang, kamu tak beri kasih nikmat begini-begini, kurang lebihnya firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah terus kamu juga berbuat dosa begini-begini. Iya, diakui. Iya. Nah terus bagaimana? Tapi kan ya Allah, Engkau kan telah berfirman, selama dosa itu bukan dosa syirik, Engkau kan akan mengampuni. Oh gitu ya. Ya sudah, masuk surga sana. Nah, ini di bab rojak kalau dalam kitab Ihya itu. Harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun telah berbuat dosa itu tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepada Allah. Maka yang celaka itu orang yang putus asa. Celaka itu orang yang putus asa. Berbuat dosa, kemudian putus asa, tidak mendekatkan diri lagi kepada Allah. Wes korupsi, nggak pernah ke masjid. Nah. Ya bisa. Sesuai hadis likulli mu'minin syafa'ah. Nanti setiap orang iman itu memiliki syafaat. Seberapa terserah Allah. Nanti anugerahnya itu terserah Allah. Ada seseorang yang diberi anugerah kamu syafaati 10 orang. Ada yang orang itu diberi anugerah Allah kamu syafaati sepuas kamu. Contohnya para ulama.
termasuk contohnya para ulama. Sepuas kamu. Ulul azmi itu siapa saja? Ulul azmi adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Nggih. Sampun wonten malih? Nggih. Alhamdulillah, mugi-mugi Allah tampi ndadosaken asbab hidayah, kebukaipun sedaya kesainan lan barokah, terturipun sedaya keawonan dan kecelakaan kangge diri kita, keluarga kita, keturunan kita, sederek kita, kerabat kita, tetangga kita, rencang-rencang kita, ahli kampung kita, umat seluruh alam. Kita tutup lan doa kifaratul majlis. Subhanallah hamdi, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.